Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan hati kita. Kita akan mulai kebaktian kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu titah yang pertama sampai dengan titah yang keempat. Demikian bunyinya. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang keampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini, yang tertulis di buku Injil Yohanes pasal yang keempat, dimulai ayat yang ke-20 sampai dengan ke-26. Yohanes pasalnya yang keempat, dimulai ayat 20 sampai dengan ayat 26. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pujian yang diangkat oleh ibu-ibu PHD.
wabarakatuh. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita mendengarkan warta jemaat untuk Minggu 12 Maret 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Ofuli, yang artinya mata Tetap terarah kepada Tuhan. Dengan topik minggu, menyembah Allah dengan sepenuh hati. B. Jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat kita. 1. Keluarga Roma Yamoton Naikaro, Ibu Juniper Legola. Mereka datang dari HKBP dan Kelapa Resort Bandar Pasir Matur. Alamat Perumahan Kuliagung Residen Blok D1 nomor 8 Batu Haji, masuk Wek Parserahan. Kedua, Pananian Pasar Ibu, Irja Beria Panjaitan. Mereka datang dari HKBP Sistanoni Resort Paruasan. Alamat di Perumahan Villa Pesona Asri Blok A nomor 16 Batam Seten, masuk Wek Parserahan. C. Salon Siswa. mulai minggu Hari ini gereja kita mengangkat amal Bangun Manuli 2 Manulang Ibu Boru Kajuru menjadi calon siswa dari Wek Batam Kota. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat melayani dengan baik di gereja kita. Bagian B. Perpanjangan Wek. Tempat perpanjangan Wek Rabu 15 Maret 2023, Wek Baloi Kelam 1, Baloi Kelam 2, Baloi Senter, Tiban dan Bengkong sekitar. Kamis 16 Maret, Bengkong Indah, Muara Kampus, Nagoya dan Batam Kota. Jumat 17 Maret, Wek Sungai Panas, Baloi Kolam 3, Blok 6. Bagian E. Rapat panitia tahun profesionalisme Sabtu 18 Maret 2023 akan dilaksanakan rapat panitia tahun profesionalisme di gereja kita untuk membahas program kerja dan anggaran masing-masing koordinator dan seksi. Rapat tersebut akan di ruang sermon, masuk pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB. Oleh karena itu diharapkan seluruh anggota panitia dapat mengikuti rapat tersebut. Bagian F. Rekrutmen anggota paduan suara dewasa campuran. Bagi para pelatih kor, dirjen, dan pemerhati diharapkan untuk mau bergabung di paduan suara dewasa campuran yang dibentuk di gereja kita. Bagi yang bersedia dapat menghubungi Saudara Desmond Hutagalung. Bagian G. Rekrutmen paduan suara anak sekolah minggu. Untuk pengembangan pelayanan sekolah minggu, maka seksi sekolah minggu akan membentuk paduan suara anak sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang hendak mengikuti, dapat mendaftar melalui guru sekolah minggu di pos masing-masing yang akan diseleksi oleh tim pelatih. Kepada semua orang tua diharapkan untuk memberikan dukungan bagi anak-anak kita. H. Penjualan Bibel dan buku ende. Melalui harta jemaat ini diinformasikan bagi seluruh jemaat yang memerlukan buku Bibel, buku ende, dan buku nyanyian HKBP dapat dibeli melalui gereja kita. Bagian I, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing.
Nama-nama tersebut bisa kita baca di layar. Bagian J, sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini, gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga A. Siagian SHMH, Ibu Calon Sintua OP Boru Simanjuntak SOS SPD dari WIK Batam Kota. Terima kasih atas sumbangannya. Bagian K, ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar nama ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Dengan doa, panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat iman di dalam Tuhan. Warta keuangan. Pertanggal 11 Maret 2023, saldo akhir 639.838.771 rupiah. Dengan demikian warta jemaat kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita dengarkan pujian yang dipersembahkan Ama PHD.
kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan seterusnya. Kita berikan persembahan kantong 1A, kantong 1B yang terbaik untuk Tuhan. Thank you.
Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu buat kebaikan yang selalu kami rasakan, hingga kami beroleh kesehatan hingga pada saat ini. Dan karena kasih setiamu yang menghantarkan kami sampai di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menaungi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semuanya Bapak Ibu. Sebelum sampai kita kepada mendengarkan firman Tuhan, terlebih kami memperkenalkan diri, karena ini pertama kami melayani di gereja kita ini. Kami Bibel Pro Priska Meliana Boru Pardede, suami Marga Tamba. Kami ditugaskan dari kantor pusat fungsional di HKBP Batam dan ditugaskan di pos pelayanan Punggor. Jadi kami tinggal dan melayani di pos pelayanan kita yang ada di Punggor, dan kami juga bertempat tinggal di rumah dinas pos pelayanan Punggor. Demikianlah perkenalan dari kami. Marilah kita dengarkan firman Tuhan pada minggu kita hari ini yang tertulis dalam buku Mazmur pasal 95, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita mengingatkan tentang penyembahan kepada Allah. Sebelum kita sampai kepada keterangan dalam khotbah kita ini, yang pertama pertanyaannya, mengapa manusia mempersulit dirinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah?
banyak alasan yang kita temukan di dalam perjalanan kehidupan kita, banyak yang boleh kita lakukan sehingga kita tidak mau memperdekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, kita menggantungkan diri kita kepada dunia. Ketika kita menggantungkan diri kita kepada dunia, sehingga iman kita tidak terarah kepada Allah. Yang kedua, kita merasakan bahwa Allah itu maha melihat, sehingga ada rasa atau ada di dalam diri kita semena-mena untuk berpaling dari Allah. Yang ketiga, kita tahu bahwa Allah itu maha baik, sehingga di dalam diri kita penuh dengan kesombongan. Dari kesombongan itulah kita menjadi menjauh dari Allah. Kita menjadi merendahkan Allah di dalam diri kita, sehingga kita tidak mau menjalin hubungan dengan Allah. Dan yang berikutnya, yang membuat kita tidak mau memperdekatkan persaudaraan dengan Allah, karena kita sudah dipenuhi dengan dunia yang fana. Kita sudah dipenuhi dengan rasa kecongkakan hati. Banyak orang yang tidak mau lagi memperdekatkan dirinya kepada Allah, sehingga dia tidak mau mempererat hubungannya dengan Allahnya. Itulah yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya aku mempertanggungjawabkan diriku kepada Allah selagi aku di dalam dunia? Itu yang harus kita lakukan, introspeksi di dalam diri. Molo di bahasa Batak, didok ahamanang fubain Tuhan. Apa yang sudah kulakukan kepada Allah? Apakah persekutuanku sudah seturut dengan kehendak Allah? Apakah perlakuanku sudah seturut dengan kemauan Allah? Apakah ibadahku sudah sesuai dengan permintaan atau sudah seturut dengan firman Allah? Apakah hukum Taurat sudah menjadi landasan kehidupanku? Apakah sudah pas atau sudah seturut dengan hukum Taurat Allah? Itu yang harus kita lakukan di dalam diri kita untuk semakin mempereratkan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu, dari berapa poin tadi itu adalah yang membuat kita manusia mempersulit, mempermudah hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari tahun yang lalu di beberapa gereja dalam masa pandemi COVID-19, di situ dilakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan ketika ada ibadah tersebut, apakah semua jemaat melakukan hal tersebut? Apakah semua jemaat mau melakukan peribadahan di dalam rumahnya masing-masing? Apakah semua orang mau memanggil nama Tuhan di dalam rumahnya dalam peribadahan tersebut?
Di situ adalah tanggung jawab kita dalam peribadahan. Ada orang ketika dilakukan ibadah di rumah masing-masing, ada orang yang mau melakukan ibadahnya, dan ada juga orang yang tidak mau melakukan. Karena dengan alasan yang pertama, orang tidak melihat apakah kami beribadah atau tidak, sehingga ada orang yang tidak mau melakukan peribadahan tersebut. Dia tidak tahu bagaimana tanggung jawabnya di dalam dirinya untuk menyembah Allah. Yang kedua, ada orang yang menyampaikan persembahannya dengan tidak melakukan ibadah, sehingga di dalam dirinya atau di dalam keluarganya tidak ada lagi keharmonisan atau peribadahan yang dilakukan atau yang dianjurkan dari gereja. Oleh karena itulah banyak orang yang tidak melakukan hal tersebut. Beberapa kali atau berapa lama kita melakukan peribadahan tersebut, disitulah kita melihat apakah aku beribadah harus diingatkan, apakah aku beribadah harus disuruh, apakah aku harus beribadah dengan dorongan orang lain, apakah aku beribadah hanya untuk kesenangan diri sendiri, apakah aku beribadah untuk melihat bahwa orang mau memuji dan lain sebagainya. Disitulah kita dapat melihat bahwa bagaimanakah kehidupanku, bagaimanakah hubunganku dengan Allah, bagaimanakah perbuatanku, bagaimanakah perlakuanku terhadap Allah yang sudah memberikan hidup kepada kita. Disitulah kita dilihat bahwa kita itu harus semakin kuat. Kita harus mampu bangkit melawan kekuatan dunia. Kita juga harus mau dari diri sendiri untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, ketaatan yang harus dimiliki setiap kita manusia. Apakah persoalan menutupi mata hati kita untuk menyembah Allah? Apakah persoalan mampu memutuskan relasi hubungan kita dengan Tuhan? Apakah dengan persoalan yang tidak bisa terselesaikan kita menyalahkan Tuhan, sehingga kita mencurigai di dalam diri kita bahwa Dia tidak bersama kita, bahwa Allah tidak mau melihat diri kita yang sedang dilanda persoalan. Oleh karena itulah kita juga harus taat. Apapun yang terjadi dalam diri kita, persoalan itu memiliki solusi, memiliki cara untuk terselesaikan. Oleh karena itu banyak orang yang ketika dia dilanda persoalan yang benar-benar menguji imannya, membuat kesehatannya semakin lemah, dan keinginannya untuk berbuat baik dan keinginannya untuk memuji Tuhan bisa saja menghancurkan imannya. Kalau orang tersebut tidak kuat dalam imannya, tidak mengandalkan dirinya. Oleh karena itulah penyembahan yang harus kita lakukan di dalam diri kita sendiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur dalam kitab pasal yang ke-95, di sini Mazmur sangat mengucapkan syukur kepada Allah. Karena dia menjalani kehidupannya penuh dengan tantangan, penuh dengan pencobaan yang ia hadapi. Lalu dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 15, dia melihat Allah. Dia menghadapkan dirinya kepada Allah. Mula di bahasa Batak didok mangaranapi depak Jehovah. Dia mengarahkan hidupnya kepada Allah. Dan juga dia dilepaskan atau dibebaskan Allah dari persoalan yang ia hadapi. Lalu dia mengucapkan syukur kepada Allah tentang yang sudah ia rasakan. Dia mampu mengucapkan syukur dan juga dia mengarahkan dirinya kepada Allah. Semangarana pido mataku depak Jehovah. Itulah yang dilakukan Mazmur di dalam dirinya. Apapun yang terjadi dalam dirinya, dia tetap mengarahkan atau membawa dirinya atau menguatkan imannya. Dia taat kepada Allah apapun yang ia rasakan, apapun yang ia alami, bahwa Allah lah satu-satunya yang mampu, yang bisa memberikan dia kebebasan. Oleh karena itu banyak yang ia berikan contoh kepada kita. Apapun yang boleh kita rasakan, yang boleh kita hadapi, iman kita itu tidak harus redup. Iman kita itu tidak harus berpaling. Iman kita itu tidak harus mati. Oleh karena itu banyak yang membuat kita mengenal di dalam diri kita, siapakah aku? Apakah aku orang yang bisa membebaskan diriku di dalam menghadapi persoalan tanpa penyertaan Tuhan? Apakah jabatanku, apakah pangkatku atau kekayaanku bisa membebaskan aku dari persoalan? Apakah itu menjadi puncak atau jalan satu-satunya? Apakah itu yang menjadi kekuatan imanku supaya aku bisa bebas dari segala pergumulan? Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang pertama dikatakan seruan menyembah Allah. Bagaimanakah bangsa Israel yang ketika mereka menghadapi persoalan pergumulan, disinilah terlihat bagaimana orang yang mau meninggalkan Allah. Disinilah kita melihat bagaimana Allah tetap menyertai setiap manusia. Bagaimanalah ketaatan bangsa Israel terhadap Allah. Bagaimanakah kepercayaan mereka kepada Musa yang membawa mereka? Apakah mereka setia? Apakah mereka mengingkar janji? Apakah mereka mendua hati kepada Allah? Apakah mereka tidak mau mengenal Tuhan di dalam dirinya? Apakah hanya keinginan bangsa Israel yang harus dituruti ketika mereka dalam perjalanan? Disinilah kita melihat bagaimana kehidupan
bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Ketika mereka di dalam pembuangan, yaitu untuk menuju tanah Kanaan, mereka tidak mendapatkan air untuk minum. Kita boleh melihat dalam kitab di bahasa Batak 2 Musa 10 pitu ayat 1 ayat itu. Disitulah kita melihat tidak ada yang boleh mereka minum. Mula di bahasa Batak di dong imam si aek si inumon ditiki di paborsihan. Lalu yang mereka tidak dapat juga yaitu melalui kenyamanan. Oleh karena tidak ada yang mereka dapatkan yang boleh mereka minum, disitulah mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Apa yang harus mereka minum? Dan mereka juga mau terlihat di dalam kehidupannya untuk mengakhiri atau untuk melihat bagaimanakah Musa dalam kepemimpinannya. Disitulah terlihat bahwa si Musa mengandalkan Allah. Dan disitulah terlihat bahwa Allah menyertai bangsa Israel yang terjadi di Meribah. Oleh karena itulah kesombongan ada terlihat di dalam diri bangsa Israel. Bagaimanakah pengenalan bangsa Israel kepada Allah? Cukupkah hanya ketika mereka terpilih sebagai bangsanya? Apakah cukup hanya sebagai pemilihan tersebut? Apakah hanya sebatas itu pengenalan mereka terhadap Allah? Apakah hanya sebatas itu mereka melakukan pemanggilan terhadap Allah? Oleh karena itu, pengenalan mereka jelas kepada Allah, bagaimana Allah mengasihi mereka, bagaimana Allah menyertai kehidupan bangsa Israel, bagaimana pengenalan mereka mempercayai bahwa Allah tidak akan jauh dari mereka. Tetapi kenapa ketika ada persoalan yang sedikit, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka meminta supaya Musa lebih cepat melakukan pergerakan dalam mencari solusi tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah solusi untuk menghadapi persoalan? Apakah iman kita harus redup ketika menghadapi persoalan? 40 tahun mereka menghadapi, tetapi di situ sudah terlihat bahwa kehidupan mereka bermacam-macam. Karakter yang timbul ketika masalah itu tidak sesuai lagi dengan keinginan atau yang dikehendaki oleh Allah. Allah melihat setiap perjalanan mereka. Allah melihat bagaimana ketaatan mereka. Allah melihat bagaimanakah mereka dalam berkomitmen kepada Allah melalui Musa. Di situ terlihat bahwa mereka tidak mau bersabar, berpengharapan, mengarahkan diri kepada Allah, melihat bahkan mengetahui di dalam imannya yang mampu membawa mereka lebih kepada Allah. Disitulah terlihat bahwa Allah mampu menjamah setiap kehidupan manusia.
Ternyata di dalam kehidupan tidak ada gunanya hidup yang bersungut-sungut. Tidak ada artinya di dalam kehidupan kita ini kesombongan. Tidak ada artinya di dalam diri kita ini menduakan Allah. Tidak ada artinya di dalam diri kita ini hidup dalam kesombongan, kecongkakan, dan lain sebagainya. Allah yang mempunyai kekuasaan di dalam ciptaannya, dan Allah mampu membuat ciptaannya untuk menolong setiap manusia. Itulah yang terlepas dari pikiran bangsa Israel, dan itu juga yang terlepas, mulai terkikis, mulai hilang, mulai pudar dari kehidupan kita manusia. Semangarana pido mataku depak Jehovah, mataku tertuju kepada Allah. Mampukah kita melakukan hal tersebut? Mampukah kita menjalankan perintah Tuhan? Mampukah kita melakukan hukum Tuhan, hukum Taurat di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ngolu nihita jolma, hidup kita manusia untuk beribadah kepada Allah, ada yang harus didorong-dorong. Ada orang yang harus disuruh. Itu adalah gambaran kenyataan di dalam diri kita. Dia sudah menghadapi persoalan, tetapi dia semakin menjauh kepada Allah. Dia sudah menghadapi persoalan, tetapi dia semakin meninggalkan Allah. Dia sudah menghadapi persoalan, tapi dia semakin mendukakan hati Allah. Oleh karena itu di sini dikatakan kesadaran kita manusia sudah semakin luntur, sudah semakin pudar. Dia tidak menyadari dirinya adalah kepunyaan Allah. Dia tidak menyadari bahwa Allah yang mampu menuntun kehidupannya. Kesadaran itu sudah semakin hilang. Dan karena kemajuan atau kenyamanan di dalam dunia ini, sudah banyak orang atau ada beberapa orang yang sudah tidak mau lagi mengandalkan atau menggantungkan dirinya kepada Allah. Dia semakin terlena, dia semakin menjauh, dia semakin terpuruk di dalam dirinya. Karena dia tidak mau mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang sekarang yang sering mempertanyakan tentang Allah. Bahkan dia sepertinya menuangkan pikirannya, dia semakin menyelidiki, mengupas tentang Tuhan. Namun dia tidak semakin imannya tidak semakin tumbuh. Dia hanya ingin mengupas bagaimanakah, siapakah Tuhan. Kalau dia di dalam dirinya ingin mengenal Tuhan, tetapi dia hanya mengupas atau menyelidiki siapakah Tuhan. Sehingga imannya tidak tumbuh, sehingga imannya hanya terlihat begitu saja. Oleh karena itu, setiap orang harus hidup dalam ketaatan, harus hidup dalam kenyamanan atau relasi hidup yang dengan Tuhan. Oleh karena itu, supaya iman kita tetap bertumbuh,
supaya iman kita tetap teguh mengarah kepada Allah. Ketika datang persoalan, dia meminta kepada Allah. Dia membuka hubungan relasi yang baik dengan Allah. Dia menciptakan suasana yang benar-benar membangkitkan imannya kepada Allah. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita. Banyak yang harus kita lihat dari perjalanan bangsa Israel. Bukan bersungut-sungutnya, bukan perilaku yang tidak seturut dengan firman Allah. Tapi yang perlu kita lihat bahwa memuji Allah itu harus dengan hati yang kuat, harus dengan keimanan yang kuat. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus membawakan Allah di dalam persoalan tersebut. Mula di bahasa Batak didok dangadong masuk terpatupat di Batak. Tidak ada yang tidak bisa terselesaikan ketika Allah bersamaku. Oleh karena itu, jangan hanya sebagai formalitas, jangan hanya sebagai ajang tontonan orang ketika dalam penyembahan kepada Allah. Tapi memang harus dihidupi, memang harus dibawa di dalam diri kita bahwa kita benar-benar kepunyaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin yang harus kita lakukan atau kita bawa firman Tuhan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus bisa menyaksikan atas kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dari Allah. Menyaksikan, mula di bahasa Batak didok makat dakon. Kita harus bisa menyaksikan apapun yang sudah kita rasakan di dalam diri kita, bahwa Allah lah yang menyertai. Kita harus bisa menyaksikan apapun yang sudah kita lakukan, bebas dari persoalan, sembuh dari penyakit dan lain sebagainya, segala persoalan, kita harus menyaksikan bahwa Allah-Kulah yang menyertai aku. Allah-Kulah yang membantu, Allah-Kulah yang menyertai aku, menguatkan aku ketika dalam persoalan. Yang kedua, orang Kristen harus hidup dalam penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, jangan hanya di dalam perkataan, namun juga harus dalam perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi kita tidak hanya untuk mengucapkan saja, kita bukan hanya menyampaikan saja, tetapi kita harus melakukan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh mensombongkan diri, kita tidak boleh mengatakan bahwa akulah yang kuat, akulah yang membebaskan diriku ketika menghadapi persoalan. Yang ketiga, kita harus menghidupi pengajaran Tuhan Yesus yang tertulis dalam kitab epistel kita Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan ayat 24, yang harus dihidupi dalam Roh Kudus dan kebenaran. Kita harus menyembah di hadapannya. Dan juga yang terakhir, kita harus mengarahkan diri kita kepada Allah. Kita harus mengandalkan Allah. Kita harus menghormati Allah ketika kita menyampaikan atau meminta
penyertaan Allah. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak hidup dalam nasib. Kita tidak hidup dalam hal tersebut. Tetapi kita hidup dalam penyertaan Allah. Allah lah yang mempunyai kehidupan kita. Allah lah yang mau, yang bisa membebaskan kita dari persoalan. Allah lah yang memberikan petunjuk. Allah juga yang mempunyai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Oleh karena itu ajarilah kami untuk selalu taat di dalam hukum-Mu. Dan ajarilah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, berseru, meminta, mendekatkan diri, dan juga mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, jika Engkau yang menjadi kepunyaan kami, maka kami akan merasakan kasih setia-Mu, dan kasih setia-Mu selalu menyertai kehidupan kami, dan Engkau selalu mengasihi kami, mengasihi satu persatu, dan juga memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami bawakan ke dalam doa kami buat semua jemaat-Mu. Mari Tuhan memberkati kehidupan mereka di setiap pekerjaan mereka. Mari Tuhan memberkatinya, dan juga memberkati setiap rumah tangga menjadi keluarga yang berbahagia, dan anak-anak yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Mari Tuhan memberkati, dan juga di setiap perjalanan kehidupan kami, mari Tuhan selalu memberkati kami, menjagai dan selalu mencukupkan kehidupan kami masing-masing. Dan kami akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini. Mari Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semuanya.